Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Ibu serta rekan-rekan yang saya hormati. Terima kasih kepada Bu Aan sebagai dosen pembimbing kami yang telah memberikan kesempatan dan arahan untuk mendalami topik ini. Harapan kami, materi yang akan disampaikan dapat memberikan pemahaman baru dan menjadi diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita memulai presentasi hari ini, alangkah baiknya untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Erlan Aryawan dengan NIM 2023-710. Nama saya Devi Anastasia dengan NIM 2023-50370. Nama saya Teddy Dwi Marata Ginting dengan NIM 2023-780. Nama saya Sonia Nelviani dengan NIM 2023-790. Nama saya Mutiara Salsabila Isdianto dengan NIM 2023-792. Dalam presentasi ini kita akan membahas ada 9 poin yang akan kita bahas. Yang pertama perbedaan dengan IFRS, yang kedua prinsip dasar, yang ketiga ruang lingkup, yang keempat definisi, yang kelima biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi, yang keenam permulaan kapitalisasi, yang ketujuh penghentian kapitalisasi, yang kedelapan penghentian sementara kapitalisasi, dan yang kesembilan selisih jumlah tercatat atas jumlah terpulihkan. Pertama kita bahas tentang perbedaan PSAK dengan IFRS. Yang pertama itu ada ketentuan transisi. Ketentuan transisi tidak relevannya ketentuan transisi karena PSAK 26 tidak mengakomodasi aturan transisi yang sama seperti IAS 23. Yang kedua, tanggal efektif. Opsi penerapan dini dihapus dalam PSAK karena Indonesia mengadopsi standar internasional atau IFRS secara bertahap sehingga penerapan dini hanya dilakukan jika standar terkait diadopsi serentak. Yang ketiga, keterkaitannya dengan IFRS 9. PSAK 26 merujuk ke PSAK 71 yang merupakan adopsi IFRS 9 dan memberikan fleksibilitas untuk penerapan diri sejak 1 Januari 2020. Yang keempat, keterkaitan dengan IFRS 16. PSAK 26 terintegrasikan dengan PSAK 73 atau adopsi IFRS 16 dan PSAK 72 adopsi IFRS 15 untuk memastikan konsistensi penerapan standar. Berikutnya, prinsip dasar. Biaya pinjaman yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan konstruksi atau produksi aset kualifikasi dikapitalisasi sebagai biaya-biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban. Oke, selanjutnya, yang kedua itu ada ruang lingkup. Untuk poin kedua, itu entitas menerapkan pernyataan ini untuk akuntansi biaya pinjaman. Poin yang ketiga, pernyataan ini tidak mengatur biaya ekuitas, termasuk modal preferen yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas. Poin yang keempat, entitas tidak disyaratkan untuk menerapkan pernyataan ini untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi dari yang pertama, aset kualifikasi yang diukur pada nilai wajar. Sebagai contoh, aset biologis dalam ruang lingkup PSAK 69 yaitu agrikultur, atau yang kedua, persediaan yang difabrikasikan atau diproduksi dalam jumlah besar dengan dasar yang berulang. Selanjutnya, definisi untuk poin 5. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Aset kualifikasian adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual. Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh entitas sehubungan dengan peminjaman dana. Selanjutnya,
Untuk poin yang keenam itu biaya pinjaman dapat mencangkup yang pertama, beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 55, yaitu instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Poin yang kedua itu dikosongkan, ketiga dikosongkan, yang keempat itu beban keuangan dalam sewa pembiayaan yang diakui sesuai dengan PSAK 30 yaitu sewa, dan poin yang terakhir selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Oke, sekarang poin yang ketujuh, bergantung pada keadaan. Aset berikut dapat menjadi aset kualifikasian. Yang pertama persediaan, kedua pabrik, ketiga fasilitas pembangkit listrik, yang keempat aset tak berwujud, yang kelima properti investasi, dan yang keenam tanaman produktif. Aset keuangan dan persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dalam jangka waktu pendek bukan merupakan aset kualifikasian. Aset yang siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya ketika diperoleh bukan merupakan aset kualifikasian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai biaya yang dapat dikapitalisasi. Pada poin ke-8, biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian adalah biaya pinjaman yang dapat dihindari jika pengeluaran atas aset kualifikasian tidak dilakukan. Jika entitas meminjam dana secara spesifik untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasi yang tertentu, maka biaya pinjaman yang terkait secara langsung dengan aset kualifikasian dapat diidentifikasi dengan mudah. Poin ke-9 yaitu tidak mudah untuk mengidentifikasikan hubungan langsung antara pinjaman tertentu dan aset kualifikasian dan untuk menentukan pinjaman yang dapat dihindari. Kesulitan tersebut terjadi sebagai contoh ketika kegiatan pembiayaan entitas dikoordinasikan secara terpusat. Kesulitan juga timbul ketika kelompok usaha menggunakan berbagai syarat tempusmen utang untuk meminjam dana dengan tingkat bunga yang berbeda dan meminjamkan dana tersebut kepada entitas lain dalam kelompok usaha tersebut dengan dasar yang beragam. Kesulitan lain timbul dari penggunaan pinjaman dalam denominasi atau terkait dengan valuta asing. Ketika kelompok usaha beroperasi dalam perekonomian dengan inflasi tinggi dan dari fluktuasi kurs, akibatnya penentuan jumlah biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset kualifikasian menjadi sulit dan diperlukan adanya pertimbangan. Selanjutnya poin ke-10 yaitu jika entitas meminjam dana secara spesifik untuk tujuan memperoleh aset kualifikasikan, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode dikurangi dengan penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut. Untuk poin ke-11 yaitu perjanjian pembiayaan untuk aset kualifikasian dapat mengakibatkan entitas memperoleh dana pinjaman dan menanggung biaya pinjaman terkait sebelum sebagian atau seluruh dana tersebut digunakan untuk pengeluaran atas aset kualifikasian. Dalam keadaan demikian, dana tersebut seringkali diinvestasikan sementara sampai digunakan untuk pengeluaran atas aset kualifikasian. Dalam menentukan jumlah biaya yang dikapitalisasi selama satu periode, maka setiap penghasilan investasi yang diterima atas dana tersebut dikurangkan dari biaya pinjaman yang terjadi. Selanjutnya poin ke-12 yaitu jika suatu entitas meminjam dana secara umum lalu menggunakannya untuk memperoleh suatu aset kualifikasian, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dengan menerapkan suatu tarif kapitalisasi terhadap pengeluaran atas aset tersebut. Tarif kapitalisasi adalah rata-rata pertimbang biaya pinjaman atas saldo pinjaman selama periode di luar pinjaman spesifik untuk memperoleh aset kualifikasian. Jumlah biaya pinjaman dikapitalisasi selama suatu periode tidak boleh melebihi jumlah biaya pinjaman yang terjadi pada periode tersebut. Poin ke-13, dalam keadaan tertentu, seluruh biaya pinjaman entitas induk dan entitas anaknya dapat dimasukkan ketika menghitung rata-rata pertimbangan
rata-rata tertimbang biaya pinjaman. Dalam keadaan lain, setiap entitas anak dapat menggunakan rata-rata tertimbang biaya pinjaman dari pinjamannya sendiri. Selanjutnya di poin ke-14, selisih lebih jumlah tercatat atas aset kualifikasian atas jumlah terpulihkan, di mana ketika jumlah tercatat atau ekspektasi biaya perolehan aset kualifikasian melebihi jumlah yang dapat terpulihkan atau nilai realisasi netonya, maka jumlah tercatat diturun nilaikan atau dihapus-hapus bukukan sesuai dengan pengaturan dalam pernyataan lain. Dalam keadaan tertentu, jumlah yang diturun nilaikan atau dihapus bukukan dapat dipulihkan sesuai dengan pernyataan lain tersebut. Nah, pada pembahasan yang ke-14 ini mengatur bahwa jika nilai aset kualifikasi atau aset yang sedang dibangun atau dikembangkan seperti gedung, pabrik, atau proyek infrastruktur nilainya itu lebih tinggi dari jumlah yang dapat dipulihkan atau recoverable amount. Nah, maka nilai aset tersebut harus diturunkan. Dan kapan hal ini terjadi? Yang pertama, jika jumlah tercatat lebih besar dari jumlah terpulihkan, berarti nilai asetnya ini dianggap terlalu tinggi dan perlu disesuaikan atau di-impairment. Nah, jumlah tercatat aset ini adalah biaya yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan atau pengembangan aset kualifikasi. Kemudian, jumlah terpulihkan adalah nilai yang diperoleh entitas dari penggunaan atau penjualan aset tersebut di masa depan. Kesimpulannya, penurunan nilai terjadi jika jumlah tercatat aset kualifikasi lebih tinggi dari jumlah terpulihkan atau nilai realisasi netonya. Kemudian, penurunan nilai mengikuti ketentuan PSAK lain. Dan yang terakhir, pemulihan nilai diperbolehkan jika jumlah terpulihkan meningkat, tetapi hanya sampai batas jumlah tercatat awal sebelum penurunan. Next. Oke, kita masuk ke pembahasan permulaan kapitalisasi. Pada poin ke-15, dimulainya kapitalisasi yaitu apabila yang pertama, pengeluaran untuk aktivitas tersebut telah mulai dilakukan, lalu yang kedua, biaya pinjaman terjadi, dan yang ketiga, aktivitas yang dibutuhkan untuk mempersiapkan pembangunan atau memproduksi aktivitas tertentu sedang berlangsung. Nah, untuk poin yang ke-16, pengeluaran untuk aktivitas tertentu meliputi pengeluaran yang menimbulkan pembayaran tunai, transfer aktiva lain, atau timbulnya kewajiban yang dikenakan bunga. Perhitungan kapitalisasi biaya pinjaman berdasarkan asas proporsional jumlah pinjaman dikurangi penerimaan pendapatan yang berkaitan dengan aktiva tertentu tersebut. Dengan tercatat rata-rata suatu aktiva tertentu dalam suatu periode, termasuk jumlah biaya pinjaman yang telah dikapitalisasi sebelumnya, biasanya merupakan taksiran yang layak dari pengeluaran yang dihitung dengan menggunakan tingkat kapitalisasi dalam periode tersebut. Untuk poin selanjutnya yaitu poin 17, persiapan pembangunan atau produksi aset tertentu tidak hanya mencakup konstruksi fisik, tetapi juga mencakup aktivitas lain seperti pengurusan izin yang diperlukan. Namun, jika tidak ada kegiatan apapun untuk mengubah kondisi aset, aktivitas tersebut tidak dianggap ada. Nah, contohnya di sini, yang pertama, jika sebuah perusahaan mengembangkan tanah, misalnya membangun atau mempersiapkannya, maka biaya pinjaman selama proses tersebut dapat dikapitalisasi. Nah, dicatatnya sebagai bagian dari biaya aset tersebut. Yang kedua, sebaliknya nih, jika perusahaan hanya membeli tanah dan tidak melakukan apa-apa, maka biaya pinjaman tidak boleh dikapitalisasi. Lalu, untuk penghentian kapitalisasi, yang poin ke-18 di sini, kapitalisasi biaya pinjaman harus dihentikan apabila dalam suatu periode yang cukup lama perusahaan menangguhkan atau menunda aktivitas perolehan, pembangunan ataupun produksi. Lalu yang ke-19, biaya pinjaman tetap bisa terjadi meskipun perusahaan menghentikan sementara aktivitas pembangunan atau produksi aset tertentu. Namun biaya ini tidak boleh dikapitalisasi selama penghentian tersebut, kecuali yang pertama, penundaan normal yang wajar. Misalnya penghentian fisik sementara karena harus menunggu pekerjaan administratif atau teknis selesai. Lalu yang kedua, kondisi teknis khusus, misalnya pembangunan jembatan terhenti karena air sungai pasang, dan situasi ini dianggap wajar di daerah tersebut. Lalu berakhirnya kapitalisasi, poin yang ke-20,
Kapitalisasi biaya pinjaman harus diakhiri apabila aktivitas untuk memperoleh, membangun atau memproduksi aktivitas tertentu sesuai dengan tujuannya secara substansial telah selesai. Poin ke-21, satu aktiva biasanya siap untuk digunakan atau dijual sesuai tujuannya apabila kegiatan konstruksi fisik yang dibutuhkan telah selesai. Walaupun mungkin masih dibutuhkan kegiatan administratif tertentu yang berkaitan dengan aktiva tersebut. Dalam keadaan ini, biaya pinjaman tidak lagi boleh dikapitalisasi. Berakhirnya kapitalisasi yang selanjutnya, poin ke-22, apabila pembangunan atau konstruksi suatu aktiva dapat diselesaikan per bagian di mana bagian yang telah selesai dapat segera digunakan sementara bagi yang lainnya masih dalam penyelesaian. Maka jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi adalah untuk bagian yang belum selesai saja. Poin ke-23, untuk suatu area perkantoran yang di dalamnya terdapat beberapa gedung, maka masing-masing gedung dapat dianggap sebagai aktiva tersendiri. Karena apabila gedung pertama telah selesai dapat langsung digunakan, dijual atau disewakan sesuai dengan tujuannya tanpa harus tergantung dengan penyelesaian gedung kedua. Hal ini berbeda dengan pembangunan suatu pabrik yang melibatkan beberapa tahapan proses produksi. Pembangunan pabrik ini baru dapat dianggap selesai bila seluruhnya selesai, karena bagian yang lebih dulu secara fisik telah selesai tetap tidak dapat digunakan apabila bagian terakhirnya itu dari pembangunan pabrik belum selesai. Kemudian di poin selanjutnya, penghentian sementara kapitalisasi. Poin ke-24, entitas menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang, yang mana pengembangan aktif atas aset kualifikasi juga dihentikan. Jadi pada poin ke-24 ini mengatur bahwa kapitalisasi harus dihentikan selama periode di mana pengembangan aktif aset dihentikan untuk waktu yang lama. Contoh sederhananya seperti ini. Contohnya seperti perusahaan sedang membangun sebuah gedung besar. Jika pembangunan berhenti sementara karena menunggu izin atau misalnya kondisi cuaca buruk, kapitalisasi biaya pinjaman juga dihentikan selama masa berhenti ini. Ini karena tidak ada pekerjaan aktif yang dilakukan untuk menyelesaikan gedung. Namun, jika penghentian itu sifatnya normal dan tidak terlalu lama, misalnya istirahat kerja atau cuti singkat, kapitalisasi tidak dihentikan karena dianggap bagian dari proses pembangunan biasa. Inti dari PSAK 26 tentang poin 24 ini, bahwa kapitalisasi hanya dilakukan saat ada aktivitas aktif yang berkontribusi pada penyelesaian aset. Saat aktivitas dihentikan lama, biaya pinjaman selama periode itu tidak masuk biaya aset, tetapi dibebankan sebagai biaya biasa di laporan laba rugi. Tujuannya, agar pelaporan keuangan tetap mencerminkan nilai wajar pada aset. Dampak pada laporan keuangan yang pertama, ketika kapitalisasi dihentikan, biaya peminjaman selama periode tersebut akan langsung diakui dalam laporan laba rugi. Hal ini mencegah inflasi nilai aset akibat memasukkan biaya yang tidak terkait langsung dengan aktivitas penyelesaian aset. Kemudian di poin ke-25, aktivitas ini dilakukan karena untuk mempersiapkan suatu aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Biaya pinjaman tersebut adalah biaya kepemilikan aset yang selesai sebagian dan tidak memenuhi syarat yang dikapitalisasi. Entitas juga tidak menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman ketika penundaan sementara merupakan bagian dari proses yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Kesimpulannya, kapitalisasi biaya pinjaman dilakukan hanya untuk mendukung penyelesaian aset agar siap digunakan atau dijual. Kemudian, biaya pinjaman dihentikan kapitalisasinya jika aset sudah selesai atau sudah digunakan, dan penundaan tidak terkait langsung dengan proses penyelesaian aset. Penundaan yang merupakan bagian normal dari proses persiapan tidak menyebabkan penghentian kapitalisasi. Baik, sekian presentasi kami selaku dari kelompok 5. Mohon maaf sebesar-besarnya jika kami terdapat kesalahan. Terima kasih.